Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pada pertemuan ke-13. Kita akan membahas mengenai model pengendalian persediaan. Ini juga menjadi salah satu penting bagi perusahaan ya yang mempunyai persediaan barang dagang. Ya, kenapa? Karena kalau di dalam perusahaan persediaan ini tidak boleh terlalu besar menimbun persediaan, tidak boleh terlalu kecil atau tidak ada sama sekali persediaan barang juga ya. Nah, kalau kelebihan barang juga menimbulkan biaya yang sangat besar. Kalau kekurangan barang juga akan terhambat nantinya proses produksinya. Lalu kalau tidak ada barang sama sekali juga akan menyebabkan kekecewaan pada pelanggan ya. Nah, pada satu sisi suatu perusahaan ini dapat berusaha mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan. Sisi lain, pelanggan dapat menjadi tidak puas ketika terjadi kekurangan persediaan. Ini yang tadi saya jelaskan. Dengan demikian, manajemen perusahaan harus membuat keputusan persediaan yang seimbang. Jadi harus seimbang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, karena dapat meminimalisirkan juga biaya pengadaan persediaan. Di sini ada modelnya atau gambar perencanaannya. Yang pertama, dalam perusahaan itu bagaimana perencanaan jumlah barang dan bagaimana pengadaannya. Lalu adalah forecasting spare part. Jadi adanya cadangan tadi ya, dan permintaan produk. Lalu bagaimana mengontrol tingkat persediaan barang. Nah, ketiga siklus tadi, bagaimana kita dapat mengukur umpan balik untuk apakah di perencanaan barang tadi ada revisi ya, dan suku cadang. Nah, fungsi utama pengendalian persediaan adalah menyimpan untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah atau barang jadi dari waktu ke waktu. Berdasarkan beberapa kondisi. Yang pertama, jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama. Kadang kalau kita order gitu, bahan mentahnya kadang waktunya itu lama gitu ya, atau bahkan bahan mentahnya belum ada. Yang kedua, sering kali jumlah yang dibeli atau yang diproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan nih. Kadang belinya banyak gitu, tapi ya tidak diproduksi, jadi penyimpanannya banyak, overload. Permintaan barang bersifat musiman, sedangkan tingkat produksi konstan. Nah, ini kadang ada yang barang ini bersifat musiman, kayak ikan, lobster, udang, itu kan bersifatnya musiman, sedangkan produksi itu terus berjalan gitu. Nah, keempat, selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti relatif besar. Jadi adanya bahan pengganti ya, kalau nggak ada. Nah, ada 5 hal pertimbangan dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama fungsi decoupling, kedua penyimpanan sumber daya, yang ketiga, permintaan dan penawaran persediaan yang tidak beraturan. Keempat, ada diskon karena membeli dalam jumlah besar. Kelima, menghindari kekurangan dan stock out persediaan. Yang pertama kita bahas adalah the decoupling function. Ini adalah perusahaan ini tidak menyimpan persediaan. Kalau perusahaan ini tidak menyimpan persediaan gitu, tidak ada cadangan persediaan barang, maka dapat terjadi banyak penundaan di dalam proses produksi tersebut dan tidak efisien jadinya untuk kerjanya di perusahaan tersebut ya. Karena kan kalau untuk sebuah perusahaan atau pabrik itu kan terus melakukan aktivitas gitu ya. Nah, maka harus dilengkapi dengan persediaan yang cukup. Oleh karena itu, manajemen perusahaan membutuhkan namanya buffer stock atau persediaan penyangga. Yang kedua adalah storing resource. Nah, ini produk-produk pertanian dan produk hasil perikanan sering mempunyai keterbatasan musim. Yang tadi saya bilang ya, misalkan ikan gitu kan musim. Nah, ini harus adanya gudang penyimpanan atau cold storage. Jadi bisa kita simpan gitu lobster tersebut, udang tersebut ke dalam freezer yang besar gitu ya. Persediaan barangnya. Jadi kalau nanti ada permintaan itu kan sepanjang tahun pasti ada. Jadi kita tidak akan kekurangan tersebut. Nah, di sini contohnya kalau di sini adalah perusahaan untuk membuat mesin pemotong rumput. Ya.
Jadi dia pabrik membuat mesin pemotong rumput, tapi bahannya ini beli di pabrik lain gitu. Nah, jika perusahaan memiliki 400 mesin pemotong rumput dan persediaan ban sebanyak 300 buah, maka perusahaan sebenarnya mempunyai persediaan barang jadi sebanyak 1900 ban. Caranya adalah 1900 ban adalah 400 ditambah 300 dikali 4. Boleh jawab di WA grup 4 ini didapat dari mana. Yang tahu silakan jawab. Yang ketiga, irregular supply dan demand. Ketika permintaan dan penawaran permintaan barang tidak setiap saat ada, maka jumlah persediaan yang disimpan menjadi penting. Kalau permintaan dalam jumlah besar barang minuman diet selama musim panas, maka manajemen harus memastikan persediaan yang cukup untuk melayani permintaan yang tidak beraturan ini ya. Jadi tergantung pada musim. Misalkan pada saat ini sedang musim dingin, jadi misalkan sebulan besok gitu ya akan musim dingin. Kalau bisa persediaan barangnya yang dibanyakin ini yang harus disesuaikan ini adalah untuk minumannya sebulan ke depan ya, berapa bulan ke depan, karena sudah mau memasuki waktu musim dingin. Nah, untuk persediaan yang musim panasnya jangan terlalu banyak, seperti itu. Yang keempat adalah quantity diskon. Nah, ini kadang ibu-ibu yang tergiur dengan diskon tinggi ya. Kadang kalau di sini contohnya beli satu gergaji itu $10 per unitnya. Nah, karena ada diskon, kalau beli 300 atau lebih gergaji di diskon jadi 8,75 per unitnya. Nah, kadang ya udah beli, jadi padahal ordernya itu banyak sekali gitu. Dia tidak padahal memang ia benar dapat mengurangi harga, tapi resiko yang akan timbul adalah setelah kelebihan persediaan barang tersebut pasti ada satu resiko tingginya, ada cacatnya dari barang tersebut. Yang kedua, kalau kita di gudang menyimpan terlalu lama pasti ada rusaknya, ada pencurian. Belum lagi kita harus memikirkan bagian barang yang dicuri, asuransi, investasi dalam persediaan dan seterusnya. Yang kelima, avoiding stock out dan shortage. Nah, fungsi penting lainnya dari persediaan barang adalah untuk menghindari kekurangan ya. Jadi jangan sampai kekurangan juga. Kalau perusahaan sampai terus-terusan nggak ada persediaan barang, kadang pelanggan mau gimana mau order juga nggak ada, pasti pelanggan akan pergi ke perusahaan yang lain gitu, beralih ke tempat lain, dan nama kita pun juga jadi jelek, jadi kehilangan nama baik ya. Nah, jenis persediaan di sini ada dua macam, yaitu perusahaan dagang ya yang memiliki sifat perputaran atau turnover, yang dibalut namanya perdagangan ya, dibeli dijual tanpa melalui proses value added. Yang kedua adalah pabrik ya. Kalau pabrik itu kan ada barang mentah, barang proses, sedang barang yang dalam proses, lalu barang jadi ya. Nah, di sini ada tidak jauh dari namanya persediaan barang, pasti kita ada rumusannya bagaimana mencari rata-rata persediaan barang dagangnya gitu ya. Perhitungannya dari awal tahun, inventory awal berapa, akhir berapa, sampai nanti harga pokok penjualan berapa ya, pasti di dalam pembukuannya gitu. Kita pasti ada pembukuannya ya. Kalau di bagian keuangan kalian bekerja, ini pasti paham. Nah, di sini ada rumusannya. Di sini kalian tidak perlu menghafal, tapi dimengerti aja gitu ya. Kalau paham atau mengerti pasti tahu alurnya, tahu jelas gitu. Bagaimana cara mencarinya. Nah, di sini ada formula merchandise turnover. Bagaimana mencari merchandise turnover-nya? Yang pertama adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata persediaan barang dagang. Lalu cost of goods sold, harga pokok penjualan ini dibagi dengan harga rata-rata persediaan barang dagang, yang dimana nantinya rata-rata persediaan barang dagang didapat dari inventory awal ditambah dengan inventory akhir dibagi 2. Nah, di sini ada langsung ke contoh soalnya. Ada perusahaan ABC, persediaan barang dagang di awal tahun di 1 Januari tahun 2010 ini ya ada 900.000.
Lalu pembelian selama 1 tahun 2010 ini adalah 4.200.000, jadi ditambahkan. Nah, hasilnya ini adalah termasuk inventory yang tersedia ya selama setahun 5.100.000. Lalu dikurangkan dengan persediaan barang dagang di akhir tahun. Di akhir tahunnya 31 Desember di akhir tahunnya ya. Dikurangkan dengan 1.100.000. Didapat harga pokok penjualannya adalah 4 juta. Yang dimana kalau di hari kerja 1 tahun itu 300 hari ya. Nah, untuk rumusan yang tadi di atas, mencari rata-rata persediaan barang dagang, itu barang dagang awal ditambah persediaan barang dagang akhir dibagi 2, yang dimana 900.000 ditambah 1.100.000 dibagi 2, yaitu hasilnya 1 juta. Lalu bagaimana untuk mencari merchandise turnover-nya? Ya, keluar masuk barangnya itu 4 juta didapat dari harga pokok penjualan dibagi dengan 1 juta. 1 jutanya didapat dari average inventory of merchandise, itu didapatlah 4 ya. Kalau mencari jumlah rata-rata hari penjualan ya tinggal 300 dibagi 4 sama dengan 75 hari. Nah, kalau jumlah hari penjualan ya, jumlah hari penjualan dalam 1 tahun itu 365 ya, bukan jumlah hari kerja, tapi jumlah 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu kan 365. Jadi di sini untuk mencari jumlah hari penjualan 365 dikali dengan rata-rata persediaan dibagi dengan HPP, harga pokok penjualan. Di sini karena hari penjualan ya, jadi dihitungnya 300 nih, salah nih ya. Bentar. Oke, ini kan dalam 1 tahun ya, harusnya hari kerja yaitu 300 nih, benar. 300 dikali dengan 1 juta dibagi 4 juta ya, dapat 300 juta dibagi 4 juta adalah 75 hari. Oke, macam biaya yang perlu dihitungkan, ada macam-macam biaya yang perlu diperhitungkan nih saat mengevaluasi masalah persediaan. Ada yang pertama total pemesanan dan biaya pengadaan. Yang kedua adalah biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan ya. Yang ketiga adalah biaya yang timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan tidak tersedia di gudang. Oke. Nah, disebut di sini adalah model economic order quantity. Kita sebut aja EOQ. Model persediaan yang paling sederhana, ada ciri-cirinya, barang yang disimpan dan disimpan hanya satu macam, barang yang disimpan dan disimpan kadang pabrik minuman kadang-kadang itu hanya satu macam. Nah, seperti itu. 2, kebutuhan atau permintaan per periode diketahui. Ketiga, barang bahan mentah yang dipesan segera dapat tersedia. Tidak ada back order. Nah, ini ada parameter-parameternya. Seperti K adalah ordering cost per pesanan, A jumlah barang, C procurement cost per unit barang, H holding cost per satuan, T itu waktu antara satu pesanan dengan yang lainnya. Oke, nanti dilihat aja. Nah, tujuan utama EOQ ini apa? Menentukan jumlah setiap kali pesanan atau kita sebut Q. Jumlah setiap kali pesanan kita sebut Q, sehingga total annual cost dapat diminimumkan. Oke, sehingga didapat rumusan total annual cost ini sama dengan biaya yang tadi kita order, lalu biaya yang tertimbun dan procurement cost-nya. Oke, ini ada keterangannya ya, dengan T sama dengan Q per A dibagi A, maksudnya frekuensi pesanan nih A dibagi dengan Q. Nah, total annual cost, oke, ini dia
A per Q dikali K. Oke, sebentar, saya biar nggak bingung. Sorry. Ini berarti T-nya ini Q per A gitu ya. Q per A, frekuensi pesanan nih A per Q, annual ordering cost-nya A per Q dikali K, persediaan rata-rata Q dibagi 2, lalu annual holding cost per unit didapat, ini rumusannya. Oke. Nah, langsung saja deh kita ke contoh. Oke, di sini ada sebuah toko minuman mampu menjual 5.200 peti Coca-Cola setiap tahun. Setiap peti menanggung biaya Rp2 untuk sampai ke gudang. Penyalur meminta bayaran Rp10 untuk pemesanan, tanpa menghitung berapa jumlah yang dipesan. Pesanan segera datang sesaat setelah pemesanan dilakukan. Modal kerja yang dimiliki toko minuman ini semuanya tertanam pada persediaan barang, dan model ini dipinjam dari bank dengan bunga 10% per tahun. Selain itu, pemilik toko harus membayarkan atas barang yang disimpan sebesar 5% dari persediaan rata-rata, asuransi yang dibayar 5% dari persediaan rata-rata. Toko tersebut ingin meninjau kembali kebijakan 100 peti per minggu yang selama ini dilakukan sudah betul atau tidak. Ditinjau dari sudut biaya yang relevan. Biaya dalam ribuan rupiah. Oke. Nah, penyelesaiannya biasa. Kalau menyelesaikan suatu rumusan atau suatu permasalahan, kita jabarkan dulu seperti ini. Ya, kalau K-nya tadi apa? Nih, ordering cost per pesanan, A-nya jumlah barang, kita masukkan Oke, kita masukkan ya di sini. Seperti ini. K sama dengan 10 per pesanan, A-nya 5.200 peti per tahun, C-nya 2 per peti. Ya, C-nya itu biaya yang tadi untuk sampai ke gudang, dia dikenakan setiap petinya dikenakan biaya Rp2. Nah, hanya ini 0,2 per rupiah nilai barang dalam persediaan. Hanya ini adalah holding cost per satuan nilai persediaan. Jadi 2/100 tadi ya. Karena 100 ini dia ingin meninjau kembali kan 100 peti seminggu. Jadi 0,2. Nah, holding cost-nya itu apa aja sih? Yang tadi ada bunga pinjaman bank ya, lalu ada asuransi, ada pajak, sehingga totalnya semua holding cost-nya adalah 20%. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya kamu rumusan yang tadi di atas, kamu masukkan satu-satu ya. Kita akan mencari annual holding cost per unit barang. Oke, ya, ini dia H-nya rumusan. Kita cari dulu rumusan Q-nya 5.200 dibagi 52 adalah 1.100 peti. Ya, Q. Nih, oke, sebentar. Kita mencari Q dan kita akan mencari nanti annual holding cost, yaitu HC Q dibagi 2 ya. Nah, oke, kita langsung masukkan aja. Q-nya 5.200 dibagi 52 adalah 1.000 peti. Lalu TC, kita sebut total annual relevant cost-nya ini adalah TC ya, yang dimana A per Q dikali K ditambah HC Q per 2, yaitu didapat rumusannya angkanya kita masukkan. Kalian bisa lihat di sini ya, sudah dalam penyelesaian. Yang ini dimasukkan ke dalam rumusan TC dan dapat adalah Rp540 per tahun. Jadi kesimpulannya di sini adalah terlihat bahwa annual order cost-nya 520 jauh lebih besar daripada annual holding cost yang Rp20. Hal ini bertentangan dengan syarat optimalisasi, maka perlu dihitung EOQ-nya. Yang didapat rumusan EOQ-nya adalah ini ya, yaitu 510 peti. Oke, dengan jarak optimal antar dua pesanan yaitu berapa? 0,098 tahun ya.
sehingga kurang dari 36 hari. Apabila 1 tahun 365 hari, maka T-nya adalah 0,098 dikali 360 sehingga kurang lebih dari 36 hari. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah bahwa kebijaksanaan persediaan selama ini adalah salah, karena biaya relevan yang timbul jauh lebih besar daripada apabila perusahaan melakukan secara optimal. Oke. Nah, ini berarti ada yang berarti kita tahu gitu ya, bahwa yang dia lakukan ini salah gitu, dan ternyata biaya holdingnya juga itu besar juga daripada pendapatannya atau persediaan barangnya. Ada lagi pemesanan kembali dan persediaan pengamanan, yaitu reorder point and safety stock. Reorder point ini apa? Merupakan pemesanan kembali terhadap barang agar barang yang dipesan datang tepat pada saat dibutuhkan. Jika terjadi tenggang waktu antara saat barang dipesan dengan tersedianya barang yang siap untuk dipakai, disebut tenggang waktu atau lead time. Ini diperhatikan. Oke. Jika terjadi tenggang waktu antara saat barang dipesan dengan tersedianya barang yang siap untuk dipakai, disebut tenggang waktu. Reorder point ditentukan dengan memperhitungkan dua variabel, yaitu kita lead time ini L dan tingkat kebutuhan per hari adalah U. Secara matematis, reorder point adalah U dikali L ditambah dengan safety stock. Besarnya safety stock tergantung pada kebijakan manajemen masing-masing perusahaan. Jadi setiap masing-masing perusahaan ini mempunyai peraturan tersendiri untuk safety stocknya ya. Nah, di sini ada contoh kebutuhan barang per minggu adalah 100 kilo. Lalu tenggang waktu berdasarkan pengamatan 3 minggu. Safety stock ditetapkan sebesar 40% dari kebutuhan selama tenggang waktu. Tentukan reorder point dari kasus tersebut. Jadi tinggal dimasukkan aja. Biasa kalian masukkan U-nya itu apa, L-nya itu apa ya. Safety stocknya berapa. Lalu didapat adalah 420 kilo. Artinya pemesanan perlu dilakukan kembali pada saat tingkat persediaan barang tersebut mencapai 420 kilo. Jadi kalau sudah 420 kilo berarti memang harus dilakukan pemesanan, jadi supaya tidak terlalu habis gitu ya. Nah, model persediaan dengan back order ada lagi, yaitu back order ini merupakan kasus di mana konsumen boleh memesan terlebih dahulu walaupun barang tidak ada. Disebut back order. Dalam bisnis istilah ini disebut inden. Jadi pesan dulu walaupun barang belum ada. Salah satu contoh penggunaan kasus ini adalah dealer kendaraan bermotor. Kadang kalau motor ada indennya ya. Dealer ini akan tetap melayani pembelian kendaraan bermotor jenis X walaupun saat itu permintaan kosong. Pembeli dijanjikan bahwa kendaraan yang dipesan akan datang dalam beberapa hari atau beberapa bulan biasanya. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam back order dirumuskan dalam Q dikurang S dibagi dengan A tahun. Tadi rumusannya sama ya. Total annual relevant cost pada metode back order yaitu TC-nya itu ordering cost ditambah holding cost ditambah dengan shortage cost. Sehingga rumusannya ya di sini kalian lihat TC-nya ini adalah A per Q dikali K ditambah HCS kuadrat 2 dibagi 2Q ditambah P dikali Q dikurang S kuadrat 2 dibagi 2Q. Tujuan yang ingin dicapai adalah mencari Q dan S yang dapat meminimumkan TC. Sehingga, dirumuskan. Ini dia rumusannya, ada akar-akarnya ya. Sehingga tenggang waktu antara satu pemesanan dengan pemesanan lainnya, kalau lead time-nya atau tenggang waktunya itu T sama dengan Q dibagi A. Sebagai pemahaman, ini contoh soal ini lanjutan dari yang tadi, toko minuman tadi ya.
Nah, contohnya Coca-Cola dianggap sebagai barang convenience sehingga pembeli akan memilih produk lain apabila produk Coca-Cola tidak tersedia. Contohnya Coca-Colanya kosong, dia ingin membeli produk yang lain kayak Sprite ya. Jika toko dibebani 1 sen per peti per hari sebagai biaya karena tidak memenuhi permintaan langganan, maka dalam setahun 3,65 per peti. Apabila K-nya 100, A-nya 1000, C-nya 20 dan H 0,20, maka tinggal dimasukkan saja rumusannya. Nih, rumusan Q yang tadi untuk ini mencari Q-nya. Oke, sehingga didapat Q-nya adalah 324 peti. Dan S-nya adalah 154 peti. Oke. Sorry. Oke, untuk mencari tenggang waktunya tadi T-nya yang dimana 300 Q dibagi A 324 dibagi 100 yaitu 0,324 tahun atau 118 hari. Ternyata apabila perusahaan mengizinkan adanya back order, maka kebijakan persediaan yang optimal mencakup 324 peti yang dipesan setiap 118 hari. Di antara yang dipesan tersebut hanya 154 peti yang akan disimpan sebagai persediaan. S-nya ini adalah barang persediaan yang harus disimpan ya. Selebihnya Q dikurang S sama dengan 170 peti yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan yang belum terpenuhi yang tadi back ordernya. Total annual relevant cost dalam kebijakan ini adalah ini dia untuk TC-nya, rumusannya seperti ini, nanti dimasukkan aja. Ini ada rumusannya ya di atas nih ya, yang ini rumusannya TC, relevant annual cost-nya. Oke, yang didapat adalah Rp617,82 per tahun. Itu dia penyelesaiannya. Nah, di sini ada contoh soal, kalian kerjakan. Oke, kalian kerjakan. Dia mencari holding cost ya, mencari holding. Jadi perusahaan ingin menilai apakah kebijakan selama ini sudah tepat atau belum bila holding cost mempunyai unsur yang sama seperti pada persediaan Coca-Cola. Yang kedua, kalian menentukan besarnya reorder point-nya. Nah, ini kalian kerjakan seperti rumusan-rumusan yang di atas, kalian tinggal cari tahu dulu penyelesaiannya, kalian jabarkan dulu penyelesaiannya, tinggal masukkan rumusnya, nanti kalian hitung ya. Oke, kalau yang nggak paham tanyakan nanti di grup. Untuk tugasnya kerjakan masing-masing, nanti kirimnya ke WA pribadi aja ya. Boleh di Word boleh, Excel boleh. Kalau nggak mau ini Excel atau tulis tangan, biasanya cepat ngerti kalau tulis tangan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.